sebagai anak-anak Tuhan yang mengandalkannya dan percaya kepadanya, di tengah ketidakpastian sekalipun kita pasti dipelihara olehnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan meskipun berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang selalu setia dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada beberapa raja Yehuda. Raja yang takut akan Tuhan ketika mendengar teguran Yeremia akan segera bertobat. Sementara raja yang tidak takut Tuhan akan menganiaya Yeremia. Bahkan, Yeremia sempat di pelataran istana dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan pelayanan yang kurun waktu masa-masa akhir berdirinya kerajaan Yehuda sampai masa pembuangan ke Babel. Pada waktu itu, kaum Yehuda diperintah oleh raja-raja yang tidak takut akan Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Pesan nubuat dari Yeremia adalah seruan pertobatan bagi umat Tuhan agar mereka kembali menyembah kepada Tuhan. Namun, mereka tetap tidak menaati perintah-perintah Tuhan dan akhirnya kerajaan Yehuda mengalami keruntuhan ketika masa pemerintahan Raja Zedekia. Yang kedua, Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Panglima Raja Babel mengirim pasukannya untuk menyerbu, mengepung, dan akhirnya berhasil mengalahkan Yehuda. Tembok Yerusalem berhasil dirobohkan oleh Panglima Tentara Babel. Saat-saat itu merupakan saat yang sangat mengerikan. Bangsa yang menang akan memperlakukan musuhnya dengan semena-mena. Nyawa manusia tidak ada harganya pada saat itu. Masa seperti itu adalah masa yang sama sekali tidak ada harapan. Seluruh bangsa Yehuda diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Sebagaimana orang Yehuda diangkut ke pembuangan, Yeremia juga bisa mengalami hal tersebut. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum malah sebaliknya, memperhatikan hidup Yeremia. Melalui panglimanya, Raja Babel memberikan perlindungan kepada Yeremia. Sebagaimana dalam Yeremia 40 ayat 4-5, ini adalah mujizat Tuhan. Dalam masa yang kritis itu, Yeremia justru dipelihara oleh lawannya, yaitu Panglima Tentara Babel. Yeremia diberi beberapa opsi untuk ikut ke Babel dalam perlindungan Raja Babel atau tetap tinggal di tanah Yehuda sebagai orang bebas. Dan Yeremia memilih untuk tetap tinggal dengan maksud menuntun sisa bangsa itu untuk terus takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Tahun yang baru adalah satu masa yang belum pernah kita lalui. Orang-orang belum mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga masa depan disebut masa yang belum pasti. Umumnya, orang-orang membuat rencana atau target dan tujuannya, baik secara pribadi atau dalam pekerjaan atau pelayanan. Faktor ketidaktahuan akan masa depan membuat orang hanya dapat menebak atau mengira-ngira apa yang akan terjadi. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Seperti halnya Yeremia yang mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah ketidakpastian, hidup kita juga ada di dalam tangan Tuhan. Dari firman Tuhan, kita mendapatkan janji-janji bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Situasi masa depan yang semakin tidak pasti justru memunculkan suatu perasaan bergantung yang luar biasa. Ketika orang mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk masa depannya, hatinya mudah dituntun oleh firman. Dalam firman disebutkan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam segala hal. Secara umum, setiap orang mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang luar biasa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan itu asalnya dari kehidupan yang diberkati. Hidup yang diberkati itu sendiri adalah kehidupan yang mendapat perkenanan Tuhan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup mengikuti firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan, termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi.
Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dia bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
kita sembah Dia, terus sembah Dia. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau, untuk menyembah Dia, Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari terus sembah Dia. Mari kita yang bisa berbahasa roh, mari sembah Dia dalam berbahasa roh. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh besar. Sujud di altarnya, yes Lord, terima Dia ampuniku dan bebaskanku, yes Lord. Kau ubah hidupku Tuhan, Kau barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah Engkau ada di sini Tuhan. Haleluya. Kami bersatu, kawal kami ya Bapa. Kami puji kami ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Ya Rabba ya Rabba haleluya Tuhan. Ya Rabba ya Rabba Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk anggur baru boleh dicurahkan dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami mau membukanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, supaya ada perubahan dalam hidup kami.
pada waktu kami datang ke altar Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, tidak akan kembali pulang dengan sama. Tapi ada perubahan-perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengandalkan pengurapan yang baru daripadamu. Turun atas kita semua, atas saudara semua yang membuka hatinya bagi Tuhan. Siaplah untuk dilawat Tuhan pada malam hari ini. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Aku menang Aku menang atas segala setan. atas segala setan. Ada setan nggak? Di sini ada setan nggak? Tidak. Jawab dulu. Ada ya? Tidak. Ada. Hah? Nggak ada. Nah kalau saudara kadang kali dengerin ngantuk, itu siapa yang bikin ngantuk tuh? Maksud temennya? Di mana-mana setan ada, tapi kita menang atasnya. Amin. Karena ada pengurapan Tuhan atas kita yang baru sore hari ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Luar biasa kita memasuki paruh kedua daripada tahun ini. Dan Tuhan luar biasa. Ingat bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Diko dan beberapa hamba Tuhan besar dari dunia internasional mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2033 ada kesempatan setiap orang, everyone bisa jumpa muka dengan Tuhan Yesus. Aminnya cuma satu orang. Siapa yang rindu itu? Siapa yang rindu itu? Ya, semua bisa. Artinya perjumpaan itu tidak harus kita lihat Tuhan Yesus di kaca atau di mana, ya. Tetapi kita jumpa secara pribadi itu ada kontak, ya, ada perubahan dalam hidup kita. Kalau jumpa Yesus mesti berubah, saudara. Katakan amin. Hati yang lama diperbarui. Setiap hari kita menghadapkan diri kita kepada pengurapan yang baru dari Tuhan. Nah, everyone barusan selesai kemarin acara itu yang luar biasa. Beberapa anak-anak kita bertugas dengan luar biasa, ya, dengan hujan-hujanan, kena badai, ya. Jadi pelayanan yang sungguh-sungguh tidak hanya mau di tempat AC, di mimbar, tapi mereka di lapangan, saudara, ya, merasakan bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak ada amplop, saudara, ya. Jadi itu benar-benar sebuah bentuk awal pelayanan mereka. Biarlah di masa muda ini mau terus mencari Tuhan, tidak cari berkatnya aja, tapi mencari apa yang Tuhan mau, ya, dalam hidup kita ini. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan apa yang kita bisa pakai untuk menjangkau everyone, menjangkau setiap orang di seputar kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu kita kolaborasikan dalam tema hari ini dari Pondok Gede. Ini masuk dalam bulan Juli, kita memasuki tema berjaga-jaga, ya, dan subtemanya adalah keluarga yang teguh dalam iman. Katakan amin. Nah, dicampur dengan everyone tadi, artinya kita siap masuk di dalam penuaian jiwa lewat keluarga yang teguh dalam iman. Amin lagi. Nah, jadi kita bisa bersama-sama menuai jiwa, ya, setiap pribadi kita yang sedang diangkat visi ini, everyone kita jangkau melalui hidup kita. Nah, hidup kita yang bagaimana? Hidup kita yang diperbarui setiap hari. Diperbarui dengan apa? Dengan pengurapan Tuhan yang baru. Dengan minyak yang baru setiap hari. Hati kita bisa terisi, terpolusi dengan banyak hal. Tetapi kalau kita setiap malam datang kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, bersihkan aku kembali. Supaya aku tidur bersamamu dan bangun bersamamu. Siapa tahu gak bangun lagi. Siapa yang menjamin besok mesti bangun? Tidak ada kan? Ya. Jadi kita harus bilang itu, selesaikan semua malam itu dengan Tuhan. Lalu pagi kalau bangun,
bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan Tuhan cas aku kembali hari ini dengan pengurapan yang baru untuk memasuki hari lepas hari. Amin, saudara. Amin. Nah, untuk mampu kita menjadi pelaku-pelaku firman menjangkau banyak orang itu, mesti harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus unity. Unity artinya tidak bareng-bareng terus ya, bajunya sama, makannya juga sama, itu hanya luarnya saja. Ya, atau mungkin bahkan ke gereja sama-sama, ke youth sama-sama, kemana lagi, terus sama-sama. Belum tentu itu menjamin nang namanya unity. Unity itu adalah sepakat. Hati kita yang sepakat. Bukan baju dan sepatu. Itu boleh aja ya, tampak luar tapi dari dalam hati kita menyatukan hati dan pikiran kita dengan pikiran Allah. Ini satu. Nah, itu baru kita keluar memenangkan jiwa bisa. Kalau enggak seperti itu sulit, saudara. Nah, kalau kita menyatu dengan Roh Kudus itu ada pengurapan. Yang kedua adalah pengurapan. Pengurapan itu artinya kekuatan yang diturunkan Tuhan atas kita. Jadi unity, lalu kita diurapi, baru kita maju keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yang ada yang Tuhan sediakan untuk kita jumpai siapa saja dia, everyone. Ya, jadi pertama unity, satu di dalam rumah tangga harus nomor satu, oke adanya. Pemulihan-pemulihan keluarga. Ya, ada beberapa hal tentang unity ini. Kalau kita ada unity, fokusnya ke Tuhan, sepakat dengan Tuhan, dengan visinya Tuhan, kita tidak ada ganjelan satu sama lain. Katakan amin. Tidak ada ganjelan satu sama lain. Ya, artinya hati kita oke terus. Damai sejahtera. Yang kedua, taat kepada pimpinan. Siapa yang memimpin saudara? Kalau di rumah taat kepada orang tua sebagai pimpinan. Di kantor taat kepada pimpinan di kantor. Di gereja taat pada pimpinan di gereja. Di kul taat kepada pimpinan di kul. Dan seterusnya. Karena itu merupakan satu langkah jalan kita untuk Tuhan berkenan kepada kita. Yang ketiga, masalah di dalam keluarga. Yang kita angkat sebagai tema kita juga untuk Pondok Gede ini, dan memang terjadi di mana-mana. Keluarga sekarang diincar oleh iblis, saudara. Satu yang diincar adalah anak muda, dan yang kedua keluarga Kristen. Berapa banyak keluarga Kristen hancur berantakan. Ya, karena ada perpecahan, ada lubang, ada celah yang dibuka dari hati, lalu iblis langsung masuk, caplok aja, saudara. Suami menurut firman Tuhan harus mengasihi istri. Menjadi tudung, menjadi kepala imam di dalam keluarga. Jadi suami harus cari Tuhan terus dong. Amin, suami-suami. Cuman satu deh. Itu satu, siapa itu? Calon suami ya? Ya pria-pria harus amin ini ya. Ya. Sekali lagi masih ingat suami harus apa tadi? Richard? Nah, mengasihi tetangganya. Termasuk tetangganya ya. Tapi mengasihi apa? Di dalam rumah itu istri, anak-anaknya. Sebaliknya istri harus apa? Tunduk pada suami. Nah, supaya dua ini klop ya. Suami menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik, sebagai orang yang pegang firman Tuhan, melakukan kasih, otomatis istri pasti tunduk kepada dia. Taat, nurut. Tapi kenapa kadang-kali banyak istri-istri berontak? Bahkan ada yang lari, ya, kawin lagi sama lari-lari gitu saudara. Capek juga ya. Karena di rumah tidak punya tudung, tidak dapat tudung, tidak dapat kasih. Tetapi selalu dimaki, selalu disalahkan, selalu jadi pembantu,
dalam rumah. Ya, walaupun mengerjakan semua pekerjaan, tapi kalau ada kasih itu nggak pernah capek. Ya enggak? Nah inilah modus-modus di dalam rumah tangga ini yang dipakai iblis untuk menghancurkan rumah tangga. Karena kalau rumah tangga hancur, gereja hancur. Kalau gereja hancur, masyarakat hancur. Kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan mimpi kalau keluarga berantakan, kita mau melayani menginjil kemana saja, waduh. Belum tentulah. Selesaikan dulu dengan Tuhan, ya. Boleh bareng-bareng, tapi please ada proses untuk minta Tuhan menyelesaikan hidup keluarga kita dulu. Bareng-bareng melayani bersama dengan proses menyelesaikan masalah-masalah kita, oke, nggak apa-apa. Ya, nah, tapi jangan lupa hal yang kedua tadi adalah pengurapan. Jadi pertama unity dengan Tuhan terutama, unity dengan keluarga inti, keluarga besar dan semua teman-teman warga dalam gereja. Dan gereja juga harus unity, kita berdoa untuk gereja zaman sekarang. Banyak yang saling memaki, menjelekkan, ya. Tidak usahlah, kalau memang dia salah, dia jelek, kita doakan supaya kembali dipulihkan Tuhan. Ya akhir zaman, iblis mau merusak semuanya itu. Keluarga-keluarga dirusak, gereja dirusak. Artinya amanat agung tidak akan terselesaikan kalau itu dirusak semuanya. Nah kita punya tugas, punya urapan yang baru. Punya urapan di Pentakosta ketiga. Yang dahsyat dan terbesar dan terakhir. Kita pakai itu untuk kita mengarahkan diri kita fokus memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah untuk bisa mampu, poin kedua adalah kita perlu pengurapan. Pengurapan yang selalu disampaikan lewat pemimpin-pemimpin kita. Baik itu di KKR, di gereja, di doa-doa bersama pemimpin kita. Ada pengurapan. Artinya Roh Kudus mengurapi saudara. Terutama yang pelayan-pelayan itu biasanya diurapi dengan touch, dengan menyentuh kepala. Kalau zaman dulu di Israel tuh pengurapan tuh dengan tabung tanduk domba, isinya minyak dituangkan, ya. Ingat akan Daud diurapi oleh Samuel sampai semua saudaranya semua diapkir semua. Terakhir yang tidak pernah dilihat oleh bapaknya dan saudara-saudaranya, dialah yang dipilih Tuhan. Lalu diurapi Tuhan. Prosesnya gampang enggak akhirnya menuju kepada menjadi raja? Enggak. Mau dibunuh berapa kali, dikejar-kejar Saul. Tapi pengurapan ini sudah ada pada dia. Dan karena Tuhan yang mau, sudah diurapi Tuhan, pasti jadi. Makanya kalau engkau sudah terima pengurapan, jangan sembarangan. Pegang itu. Ya, untuk menjadi orang-orang yang menjangkau jiwa-jiwa lewat apapun kegiatannya. Tidak mesti harus dari mimbar ini. Tidak mesti harus jadi pemusik, penyanyi dan sebagainya. Tapi engkau punya bicara ini didengarkan. Karena kelakuanmu baik di luar sana. Sehingga orang dengar, orang akan menerima. Bahkan hanya melihat wajahmu aja luar biasa. Ada sinar kemuliaan Tuhan turun atas engkau. Gitu, gak ngomong itu, orang tertarik akan kita. Bukan malah menghindar. Ya. Nah itu bahaya kalau dihindari orang. Artinya pengurapannya sudah menguap. Saudara. Bisa gak menguap? Bisa. Karena kitanya sendiri ada buka celah. Ada sesuatu, ada kepahitan, ada kecewa, ada mungkin salah mengerti, kurang intim dengan Tuhan, banyak masalah. Itu yang membuat pengurapan itu menguap, kurang penuh. Maka setiap saat harus diperbarui. Nah yang kedua pengurapan itu ya, tadi yang pertama adalah dari pemimpin kepada saudara. Dari Tuhan lewat pemimpin, dari luar masuk ke dalam kita. Tapi yang kedua ternyata ini saya dengar dari pembicara, salah satu pembicara di Everyone ini. Saya juga baru ngeh ini bahwa yang kedua pengurapan itu harus dari dalam saudara. Kok
dari dalam kita ngurapi diri kita sendiri, bukan. Tapi kita buka hati kita untuk kita terima cas pengurapan dari Tuhan. Saya pribadi, secara pribadi buka hatimu setiap hari tadi itu. Intim dengan Tuhan, Tuhan urapi aku. Haus dan lapar, itu kuncinya. Untuk engkau hatimu diurapi secara khusus oleh Tuhan. Dan itu kekuatannya luar biasa. Karena dari dalam keluar. Lebih besar daripada yang dari luar ke dalam. Amin. Amin. Yakin? Minta itu. Ini momen-momennya. Supaya kita kuat terus. Tangguh dalam segala hal. Menghadapi masalah. Menghadapi keputusan dokter 2 bulan lagi mati. Banyak dokter sekarang ngomongnya tuh terlalu cesplong gitu ya. Ibu, bapak usianya 2 bulan lagi. Enggak pakai bisik-bisik saudara. Ya, kalau ada menghadapi seperti itu, jangan diterima begitu aja. Dokter boleh bilang, tapi nyawaku ada di tangan Tuhan. Begitu dong, lalu kita terus haus dan lapar sama Tuhan. Banyak yang sudah divonis begitu. Dan akhirnya belasan tahun masih hidup baik-baik saja. Ya, jadi jangan terlalu banyak dengar daripada orang-orang dari luar, tapi dari dalam hati kita yang asalnya dari Tuhan, menguatkan kita. Ya, jadi ada 2 jenis pengurapan ini. Nah, kalau kita sudah diurapi Tuhan, hati kita baru. Semua kesalahan bisa kita lakukan setiap hari. Maka dari itu kalau malam beresin sama Tuhan dan itu menjadi satu hati yang baru. Yang diperbarui dengan pengurapan yang baru itu. Minyak yang baru. Nah, minyak yang baru ini tidak boleh ditaruh di dalam kirbat atau kantong yang lama. Ya, jadi kalau anggur di sana itu tempatnya si kantong dari kulit domba. Ya, kulit domba atau kulit lembu gitu. Kantongnya itu dari kulit itu. Kalau minyak itu lama, kantongnya lama, oke. Tapi minyak yang baru menyatu dengan kantong yang lama, kantongnya pecah. Anggur, bukan minyak. Anggur yang baru. Karena itu dia akan fermentasi. Jadi kita menerima minyak atau anggur yang baru dalam hati kita. Pengurapan yang baru. Harus hatinya jadi baru. Katakan amin. Baru itu gimana? Enggak nyimpan dendam. Enggak nyimpan kesel, enggak nyimpan iri hati. Ya, kacau pikirannya. Selalu hanya mikirkan duit. Kalau zaman dulu memang kereta api itu banyak duitnya, saudara. Karena jalannya itu duit gitu kan. Kereta dulu. Tapi kereta sekarang enggak, udah wus, saudara. Jadi jangan pikirin duit lagi. Lebih cepat daripada itu, yaitu Roh Kudus bersama kita. Mengatasi segala hal, ya. Minyak yang baru, pengurapan yang baru, itu yang kita harapkan untuk turun atas kita semua. Jangan terlalu sibuk dengan seluruh kegiatan-kegiatan. Adakan waktu tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karena itu penting sekali. Handphone kita aja kalau nggak dicas sehari pasti habis. Kalau habis nggak bisa dipakai, saudara. Yuk kita baca Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Halo? Ya. Mari sama-sama ayat yang pertama 1, 2, 3. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman orang fasik terjerat dalam perbuatan. Salah, bukan ya? Sorry, bukan itu. Anggur baru, di mana itu ya? Salah ya, Matius 7 kali ya. Itu betul ya? Matius 9:17 ya? Hah? Tadi Mazmur. Oh iya, Matius. Saya salah ngomong ya. Maaf. Matius 9 ayat 17. Ya, ini dia.
Yuk, 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Katakan amin. Jadi kita dapat pengurapan yang baru. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus di-on-kan Empower 21 yang kemarin di Sentul luar biasa. Orang-orang seluruh dunia datang penuh sekali. Itu pencurahan ya meng-on-kan sekali lagi akan pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini. Nah, kita buka hati kita, enggak perlu mesti harus hadir di sana. Kalau yang hadir hanya hura-hura lalu pulang selesai bubaran, enggak ada gunanya juga. Mungkin ada sebagian yang online, yang ikuti online, terima itu sama. Atau dua-duanya enggak bisa, online enggak, hadir juga enggak. Tapi pencurahan Roh Kudus itu untuk semua orang. Apalagi kita, tetangga dari SICC, ya kan? Kalau secara fisik aja kita harusnya dapat itu. Karena seperti sinyal itu ya, yang dekat kan dapat kuat itu. Tapi ini dibawa sampai ke dunia, seluruh dunia. Sehingga itu boleh membakar, mengurapi terutama anak-anak muda untuk dipakai Tuhan luar biasa. Sampai tadi loh, waktunya ada batasnya. 2033, bukan berarti Tuhan Yesus datang. Belum tentu, tapi bisa terjadi. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Ganti kantong anggur kita, hati kita dengan yang baru. Jangan baperan lagi, ya. Jangan dikit-dikit sudah parkir. Enggak Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Ya. Nah itu masih yang lama. Sekarang yang dicurahkan adalah anggur baru, minyak yang baru. Buatlah kantong yang baru, yaitu hati kita. Supaya penuh dengan minyak yang baru dan anggur yang baru, semua orang akan datang kepadamu untuk terima apa yang engkau terima. Gitu caranya. Jadi yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kita baca lagi di Yesaya 43. Ayat 18-19. Yesaya 43. 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Yang mau percaya saja. Ya. Jadi tadi yang pertama dibilang apa? Colong 18 lagi. Jangan mengingat-ingat yang dari zaman purbakala. Artinya itu dari masa lalu kita. Masa kecil, mungkin dulu hidupnya menderita, mungkin dibully, dibenci sama orang tua, barangkali ada seperti itu. Masa lalu kita apa? Dulu pernah senangnya mencuri, berantem dan sebagainya. Atau masa lalu kita dulu sakit-sakitan. Itu terus yang kita pikirkan, tidak akan ada jalan baru dan sungai-sungai baru yang datang. Amin. Ya. Jadi belumkah kamu tahu ini sekarang zaman yang baru. Dunia aja sekarang sudah new normal. Ya. Nah, kita punya yang baru dari Tuhan. Yaitu jalan-jalan yang baru di padang gurun. Bayangkan saudara. Padang gurun itu ada jalan apa enggak? Ada yang pernah ke padang gurun? Ya paling enggak lihat gambarnya lah gitu. Di film-film terus mana. Ada jalan nggak di sana? Nggak ada ya? Halo, ada orang di sini? Padang gurun ada jalan nggak? Tidak ada. Tapi Tuhan buka jalan-jalan baru di sini, ya.
dan sungai di padang belantara. Tahu padang belantara? Artinya yang penuh dengan pepohonan seperti hutan-hutan belukar gitu ya. Itu tiba-tiba ada sungai mengalir. Sungai berbicara tentang air. Air itu air kehidupan yang dari Tuhan. Yang akan mengalir dalam hidupmu. Tapi lupakan yang lama. Baru. Pikirin yang baru. Kantong yang baru. Hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Yang tidak sama seperti dulu. Senangnya kalau nganggur dulu anak muda mungkin kebut-kebutan. Pulang tengah malam atau pulang pagi. Kalau agak kesorean malu sama pagar gitu kan. Ada ya. Tapi itu masa lalu. Kalaupun ada. Anak di sini mah enggak ada lah. Semua alim jam 7 sudah tidur. Ya. Tidur di jalan tapi. Amin, amin. Jadi masa lalumu tidak usah diingat-ingat lagi. Tidak ada trauma-trauma di dalam Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu di zaman dulu-dulu. Buang itu semua. Karena sudah ada minyak yang baru, anggur yang baru. Pengurapan yang baru. Masuki jalan-jalan baru di padang gurun. Walaupun engkau sedang ada di padang gurun. Kerja susah, hidup susah. Keluarga lagi susah, semua susah. Jangan ucapkan susah itu. Tapi perkatakan itu tadi, ada jalan baru di padang gurunku. Ada sungai-sungai yang mengalir di padang belantaraku. Baru Tuhan klik sama kita, jadi semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Andalkan Dia. Jangan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Karena kalau mengandalkan manusia, terkutuk. Firman itu tidak pernah berubah. Puji Tuhan, jangan pernah ingat terus ya di pucuk iblis untuk dulu kamu kan begini, dulu kamu gini, kamu gini dan sebagainya. Itu pret gitu sama iblis ya. Aku sudah hidup baru bersama Tuhan, anggur baru, kantongku baru. Aku hanya mau fokus kepada Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau. Itu fokusnya ke situ aja. Gak usah berdoa berkati aku Tuhan berkati, gak usah. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Dia. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang. Jadi fokus saya siapa ya? Temanku, tetangga, sebelah bangku, teman kuliah, teman kerja. Dia masih sembarangan hidupnya. Ya, malam pulang lewat tengah malam, pagi-pagi di kantor ngantuk, nanti ngerjain pekerjaannya tunda terus, pulang sebelum waktunya. Nah itu bukan menjadi terang. Itu temanya ya. Bangkit jadi teranglah. Kalau kita sudah terang, sekeliling kita pasti kena terang kita itu. Makanya jangan ingat masa lalu, pandang ke depan, fokus bersama Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Terangnya Tuhan ada pada kita dan kita pakai itu menerangi dunia yang bobrok, yang gelap ini. Kita baca Yesaya 60 ayat 2 dan 3. Itu menyambung dari bangkit jadi teranglah. Yesaya 60. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaban menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tolong balik kedua. Jadi kegelapan sedang menutupi bumi masa-masa ini. Sudah percaya enggak? Bumi ini sedang gelap, roh kegelapan yang mencengkram bumi. Bukan hanya mendung aja gelap itu ya, tapi itu roh. Bentuknya menyeramkan saudara. Kalau pelihat-pelihat itu bisa melihatnya. Mengerikan, siap
untuk menghancurkan bumi ini. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, kekelaman itu, terang Tuhan terbit atasmu. Mu-nya besar apa kecil? Kecil, berarti siapa tuh? Kita semua. Katakan amin dong. Jadi terangnya siapa? Tuhan. Atas kita manusia. Jadi kita menjadi terang. Karena ada terangnya Tuhan. Jadi kita patut sombong enggak? Wah, gue udah jadi terang nih, gue memenangkan jiwa banyak teman-teman gue. Bawa menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa yang melakukan itu? Halo? Siapa yang melakukan itu? Halo? Kalau kita memenangkan jiwa-jiwa, itu siapa yang berjasa? Roh Kudus. Kita cuman pelaku. Karena yang ada di dalam kita adalah apa tadi? Terang Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Gue berhasil penginjilan, ajakin teman-teman. Ya, kalau tidak ada Roh Kudus yang menuntun, tidak ada orang yang mau dengar omongan kita. Amin. Jadi penginjil sehebat apapun, tanpa Roh Kudus itu nol. Betul enggak? Ya, jadi terang Tuhan terbit atasmu, atas kita semua. Dan juga kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Kalau saudara sudah dimuliakan Tuhan, engkau itu wajahnya beda. Orang lihat wajahmu berseri-seri. Ada roh, ada kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan. Itu benar loh saudara. Ya, apalagi kalau udah lama nggak ketemu teman lama, reuni misalnya. Itu pasti komennya beda. Wis kamu sekarang cantik ya. Kamu sekarang ganteng ya. Wajahmu luar biasa beda gitu. Karena itu kemuliaan Tuhan. Nah itu yang kita akan pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bisa cerita kita kenapa aku begini. Terus tiganya ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah bangsa-bangsa ini bisa berarti banyak. Artinya teman-teman, ya orang-orang yang dulu memusuhi kita, tetangga-tetangga, teman lama, saudara-saudara, keluarga besar dan sebagainya yang suka musuhin. Sekarang berduyun-duyun datang mencari engkau. Ada apa denganmu? Aku mau tahu dong apa yang membuatmu berubah seperti itu. Padahal dulu kamu begini. Tapi kan yang dulu gak boleh dipikirin lagi tadi ya. Nah terangmu bangsa-bangsa datang kepadamu siapa saja. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sampai ke raja-raja artinya sampai ke orang-orang penting bisa mencari engkau. Engkau bisa dipakai untuk orang-orang kalangan atas. Ya seperti Naaman toh. Siapa yang membawa dia sembuh? Apakah teman raja, sesama raja? Apakah pahlawannya? Siapa dia? Siapa yang memberitahukan kepada Panglima Naaman tentang nabi yang bisa menyembuhkan? Halo? Gak sekolah minggu ya? Siapa? Namanya? Apa namanya? Lupa saya. Tapi dia posisinya sebagai apa? Gehazi ya. Gehazi toh. Pembantu, kacung. Dan itu hamba. Ya, hamba. Artinya lebih rendah dari pembantu, saudara. Apa sih? Budak. Itu. Yang ngasih tahu dia. Seorang yang tidak dianggap oleh masyarakat. Jadi jangan ngeles bahwa aku siapa, mana mungkin bisa aku. Ya Tuhan tidak menilai engkau dari kedudukan, harta dan apapun. Tapi hatimu yang mau mencari Tuhan terus-terus. Dan Tuhan bisa pakai engkau. Dimanapun engkau berada.
di pasar, di sekolah, di toko, ya, di mana saja. Tunjukkan kasih-Mu melayani orang dengan baik, bermuka ceria, sukacita daripada Allah, itu pemancar buat orang lain. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita kelewatan hal-hal yang dahsyat ini. Jangan tunggu sampai, masih sampai 2033. Ya nggak tahu kita. Dapat tahu besok selesai semuanya. Ya toh? Karena Tuhan hanya menghitung waktunya. Kalau sebuah lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia datang. Nah kita nggak tahu dong kapan itu terpenuhi. Tuhan yang tahu. Jumlahnya sudah Tuhan hitung. Jangan sampai kita kelewatan. Ya, masih ada waktu, mari kita terus nyalakan terang itu dan jangkau banyak jiwa. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk perjamuannya Tuhan. Haleluya. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dan periksa setiap hati kita. Sudahkah kita ada dalam kirbat atau kantong yang baru? Tuhan sedang mengurapi dengan minyak anggur yang baru. Jangan sampai pecah kantongnya karena kita tidak sanggup menerimanya. Jadilah terang dimanapun engkau berada. Everyone, setiap orang bisa diselamatkan melalui hidupmu. Siapapun engkau. Malam hari ini mari cek hati kita dengan Tuhan sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan kemuliaannya telah turun. Berkatnya dilimpahkan, kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa dan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi dari awal, kemuliaan Tuhan telah turun. Imani itu, haleluya. Telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lahirnya Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sebentar, saudara perhatikan setiap kalimatnya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Amin. Nah, itu bisa kau ganti di hati kami, di rumah kami, di keluarga kami, di bisnis kami, di sekolah kami, ya, di tetangga kami dan sebagainya. Angkat aku ini terus. Kemuliaan Tuhan sudah turun melalui hidup kita. Membakar lingkungan siapapun yang kita temui. Sehingga kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Yuk sekali lagi kita katakan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini,
hamba dia. Buat perjanjian dengan Tuhan. Aku mau masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan memperbarui kantong anggurku. Dengan memperbarui kehidupanku yang lama. Sudah dipatahkan oleh kuasa Yesus. Dan aku masuk dalam fokus hidup yang baru. Jalan-jalan yang baru akan terbuka. Percaya itu, imani itu. Sungai-sungai akan terbentuk di padang belantara. Apapun padang belantaramu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Mujizat terjadi apabila engkau mau memulihkan hatimu. Dengan pengurapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkatlah roti ini. Di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Haleluya, mari kita minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Terima kasih Tuhan atas urapan yang baru, anggur yang baru yang dicurahkan atas kita, menjadikan engkau baru, masa depan penuh pengharapan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih.
yang baru turun atas engkau semuanya. Pengurapan yang baru turun atas saudara semuanya. Dan membukakan pintu-pintu yang baru. Jalan-jalan yang baru di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Semuanya dibukakan Tuhan. Diberikan Tuhan semua harapan-harapan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lupakan yang lama dan song-song yang baru bersama Tuhan. Bersama kemuliaan Tuhan yang turun bersama kuasanya atas kehidupanmu. Pakai semuanya itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Semua yang sakit penyakit dibatalkan, dihancurkan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala masalah-masalah yang menghantui pikiran saudara dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Karena engkau berfokus kepada kebaikan Tuhan dan tuntunan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. terima kasih Tuhan. Terus kami tidak habis-habisnya bersyukur kepadamu atas anugerah, atas kebaikanmu, atas keselamatan yang kau sediakan buat kami. Dan terlebih juga atas jalan-jalan yang baru di depan kami. Biarlah kami tetap menyenangkan Engkau. Menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Yang sudah menerima Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami mau salurkan itu bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami pulang dengan penuh sukacita karena Tuhan terus membukakan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami siapkan hati untuk bawa pulang berkat Tuhan, berkat Tuhan pada hari ini bagi keluarga kami masing-masing, bagi kehidupan kami selanjutnya. Yaitu berkat dan damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga terus menyertai saudara dan terus berjanji lebih hari lebih intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Silakan bersaat teduh sejenak. Setelah ibadah ketiga telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.